Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai Anda para perindu ridha Allah. Husnudzon kami, siapapun Anda yang menyaksikan acara ini adalah hamba yang menjadi sebab saya terangkat, saya mulia. Kami bukan bagi-bagi surga, tapi kami mencari surga. Kami husnudzon, surga kami adalah Anda bawa. Anda mendengar apa yang kami sampaikan, lalu Anda melakukan kebaikan. Kami mendapatkan kebaikan, pahala, dan kami selamat. Itu harapan kami. Uhibbukum fillah. Kita di bulan Ramadan bicara tentang amal baik, amal baik, amal baik. Mulai dari yang namanya sholat, puasa, baca Quran, sedekah, dan yang lainnya. Tapi kadang kita lupa membicarakan sesuatu yang sangat penting, bagaimana agar amal baik tersebut berarti. Berarti maknanya apa? Diterima oleh Allah lalu kita dibalas dengan kebaikan. Mendapatkan pahala dan ridha Allah. Sesuatu tersebut yang menjadi sebab amal kita berarti disebut dengan istilah ikhlas. Melakukan kebaikan karena Allah, bukan karena disanjung manusia. Dan lawan ikhlas namanya riya. Jadi kalau kita memangkas riya, maka akan muncul ikhlas, nggak akan ada. Jika ada ikhlas, nggak ada riya. Jika ada riya, nggak ada ikhlas. Ikhlas dan riya itu sifat untuk menyifati sebuah pekerjaan. Orang nggak punya amal baik dikatakan ikhlas, ya nggak bisa dong. Ikhlas apamu, kan begitu ya. Berbuat baik dulu, baru nanti membahas tentang ikhlas. Jangan sampai, maka dikatakan ada orang takut berbuat baik karena takut tidak ikhlas. Mana ada? Berbuat baiklah, lalu belajar ikhlas. Jangan entar ikhlasnya sambil belajar. Berbuat baik dulu. Mungkin pertama dilihat orang, kita senang lihat orang, oke. Bahkan disanjung orang, oke, berbuat baik dulu. Belum berbuat baik ngomong ikhlas. Ya. Ya begitu. Jadi berbuat baik dulu, baru nanti belajar ilmu ikhlas. Ikhlas itu adalah ilmu yang, belajar ikhlas ilmu yang tidak ada hentinya. Karena apa? Biarpun orang sudah sampai kepada derajat ikhlas, amal berikutnya belum tentu ikhlas. Sebab namanya riya itu adalah racun yang ditiupkan oleh syaitan. Jadi iblis, syaitan itu paling, setan itu kerjanya menghalangi hamba Allah ini untuk berbuat baik. Kalau sudah nggak berbuat baik, senang jadi kawanku, kata setan. Tapi ternyata di saat berbuat baik, nangis dia. Akhirnya apa? Ditunggu, oke, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Nanti aku tunggu nanti. Ayo sedekah, 100.000 kurang dong, kata setan. 100 juta kurang, 1 miliar. Oke, 1 miliar, kata setan. Baru setelah itu dibisikkan, disuntik sama setan. Apa suntik namanya? Riya, jos, riya. Langsung amalnya tidak berguna. Wah, ini senjata pamungkasnya iblis adalah menyuntikkan riya. Maka dari itu yuk kita belajar ikhlas dengan cara memerangi riya. Ikhlas adalah pokoknya kita semakin kenal Allah sebetulnya kita akan ikhlas. Cuman kadang kita perlu memerangi bagaimana agar kita itu biasa dengan berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada memang disebutkan kalau orang sedekah sirri, jadi sedekah itu sebaiknya di saat kita memberikan dengan tangan kanan kita, tangan kiri tidak melihat. Untuk memerangi riya itu bermacam-macam. Pertama, lakukanlah kebaikan. Yang jelas riya itu dikatakan dalam satu riwayat akhfa, lebih lembut min dabibin namlati, min dabibin namlati fi sokhrati sauda, yang namanya al-riya'u akhfa min dabibin namlati ala sokhrati sammai fi lallati dhulmai. Jadi bagaimana? Yang namanya riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Anda pikir
Semut saja tiba-tiba di hidung kita, dari mana tadi datangnya, kan begitu. Namanya riya itu halus. Makanya jangan main-main. Kita terus belajar memerangi riya agar muncul ikhlas. Dan karena riya itu halus, jangan sok tahu. Kadang kita ini sering sok tahu tentang riyanya. Ada suatu ketika ada orang bersedekah di masjid, Masya Allah, tolong ya, dia berbisik kepada imam, tolong Pak Haji, Pak Imam, saya sedekah, tolong umumkan setiap hari Jumat nanti. Nah, ikhlas atau riya? Nah ini jangan sok tahu tentang riyanya orang. Riya yang tahu hanya Allah. Jangan sok tahu. Ternyata orang itu bukan riya. Ternyata dia termasuk orang yang memerangi riya. Bagaimana memerangi riya kok dengan menyebarkan amalnya? Iya, coba Anda lakukan kalau Anda bisa. Dia tuh sebenarnya nyumbangnya 100 juta, cuman minta diumumkan 5 juta saja. Ayo. Makanya jangan suudzon kepada orang, jangan prasangka buruk pada orang itu riya-riya. Kalau kita bicara riya ke sini, kalau bicara ikhlas ke sana. Jangan saling mengatakan, ada orang mengatakan Allahu Akbar atau sedekah depan orang. Saya sedekah ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saya bisa sedekah alhamdulillah 10 juta ini. Tolong ini saksikan, 10 juta. Apakah itu riya? Belum tentu, jangan usah. Bisa saja 10 juta di depan orang, kemudian dia langsung ke kotak yang sembunyi. Hei hawa nafsu, senang kau bersedekah 10 juta di depan orang? Iya, katanya. Sekarang lihat, 100 juta gak ada yang tahu. Mau apa kau? Jadi cara yang memerangi riya adalah bukan tidak beramal, berbuat baiklah. Misalnya Anda kalau sholat di masjid bisa panjang-panjang karena suaranya bagus jadi imam. Allahu Akbar 1 jam. Tidak apa-apa. Biarpun terserah. Umumkan ke orang, saya sholat sunat di masjid dengan banyak rakaat. Misalnya 10 rakaat. Oke. Tapi ingat, Anda harus berani di kamar yang sempit nggak ada yang tahu 20 rakaat. Gitu saja, nggak usah susah. Memerangi riya itu dengan amal, bukan lari dari amal. Dan lebih dari itu minta kepada Allah. Pemberi ikhlas hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan keikhlasan, dan dengan ikhlas itulah Allah akan terima amal kita. Masya Allah. Nuhibbukum fillahi. Mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.